Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi jaringan komputer. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Dayani dengan NIM 23044111787 dari kelas 3T dengan dosen pengampu Bapak Alim Surya Saruman, Eskom MPD. Nah, apa sih jaringan komputer itu? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer dua atau lebih yang terhubung satu sama lain menggunakan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software, sehingga mereka dapat saling berbagi informasi. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada sejarah jaringan komputer. Nah, pada perkembangan awal dimulai pada tahun 1950 sampai 1960-an. Pada tahun 1950-an, komputer bekerja tanpa koneksi antar perangkat. Kemudian dilanjut pada tahun 1960-an. Paul Baran memperkenalkan konsep packet switching. Dan di akhir tahun 1960-an, ARPANET dibentuk pertama kali oleh jaringan komputer. Kemudian lanjut pada era tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan oleh Vincent dan Bob Kahn. Email diperkenalkan sebagai media komunikasi dalam jaringan. Kemudian lanjut pada era tahun 1980-an, TCP atau IP diadopsi resmi di ARPANET. Nah, di mana DNS ini diperkenalkan untuk mempermudah alamat jaringan, sehingga Ethernet menjadi standar jaringan lokal. Kemudian dilahirkanlah WWW pada tahun 1990-an. Tim Berners-Lee menciptakan World Wide Web atau WWW. Nah, di sini juga teknologi Wi-Fi mulai diperkenalkan. Nah, dilanjut pada tahun 2000-an, internet semakin cepat dengan teknologi broadband. Kemudian ada cloud computing mulai populer untuk menyimpan dan mengelola data. Kemudian lanjut pada era modern pada tahun 2010, IoT, Internet of Things menghubungkan perangkat pintar. Jaringan 4G dan 5G membawa konektivitas yang lebih cepat. Nah, yang terakhir ada masa depan jaringan, yang dimana 6G teknologi konektivitas masa depan, quantum networking, keamanan tingkat tinggi, dan ada AI, kecerdasan buatan untuk otomatisasi jaringan. Nah, contoh AI itu ada banyak jenisnya. Yang pertama itu ada ChatGPT. ChatGPT itu termasuk dalam AI. Nah, ada juga Cici dan masih ada aplikasi lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada komponen jaringan komputer. Nah, komponen jaringan komputer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware yang terdiri dari komputer atau node, di mana perangkat yang terhubung ke jaringan seperti komputer, laptop, atau server. Kemudian ada niche, network interface card, di mana kartu jaringan yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan. Kemudian ada switch. Switch ini ialah perangkat yang menghubungkan banyak komputer dalam jaringan lokal atau LAN. Kemudian ada router. Router ini menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas seperti internet. Kemudian ada kabel. Kabel ini terdiri dari kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Nah, di mana kabel ini digunakan sebagai media penghantar data. Kemudian ada access point. Access point ini perangkat yang memungkinkan perangkat wireless terhubung ke jaringan. Nah, yang kedua, ini ada perangkat lunak software yang terdiri dari sistem operasi jaringan atau NOS. Ini sistem yang mengelola komunikasi jaringan seperti Windows Server atau Linux. Nah, yang ketiga ini ada media transmisi. Media transmisi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada media kabel, kemudian ada media nirkabel. Nah, media kabel ini terdiri dari twisted pair, UTP dan STP. Nah, di mana kabel yang sering digunakan dalam LAN. Kemudian ada coaxial yang digunakan untuk jaringan TV kabel atau koneksi internet. Kemudian ada fiber optik
menggunakan cahaya untuk mengirim data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Kemudian ada media nirkabel. Media nirkabel ini terdiri dari radio yang dimana digunakan untuk WiFi dan jaringan seluler. Kemudian ada inframerah, digunakan untuk jaringan pendek seperti remote control. Kemudian ada satelit. Satelit ini digunakan untuk komunikasi global. Nah, adapun jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan jangkauan, dan kemudian berdasarkan topologi, dan berdasarkan fungsional. Yang pertama kita bahas itu berdasarkan jangkauan. Yang pertama di sini ada LAN, Local Area Network, di mana LAN ini mencakup area kecil seperti rumah, kantor, atau sekolah. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat di satu lokasi untuk berbagi data. Perangkat keras seperti printer atau akses internet. Nah, LAN ini memiliki kecepatan tinggi dan biaya instalasi relatif rendah. Contohnya adalah jaringan di dalam ruang kelas atau gedung kantor. Kemudian lanjut ada MAN, Metropolitan Area Network, di mana MAN ini mencakup area yang lebih luas daripada LAN. Biasanya sebuah kota atau kawasan metropolitan, MAN sering digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di dalam wilayah tertentu. Contohnya aplikasinya adalah jaringan antar kampus universitas di dalam satu kota. MAN menggunakan infrastruktur yang lebih kompleks seperti kabel fiber optik dan biasanya dioperasikan oleh penyedia layanan telekomunikasi. Kemudian lanjut ada WAN, Wide Area Network, yang dimana jaringan WAN ini mencakup jangkauan yang sangat luas, yang mencakup antara negara, benua, bahkan seluruh dunia. Contoh yang paling umum dari WAN ini ialah internet. WAN menghubungkan berbagai LAN dan MAN melalui teknologi seperti kabel bawah laut, satelit, atau jaringan telepon. Kecepatannya ini bergantung pada teknologi yang digunakan dan biaya operasinya, jauh lebih tinggi dibanding LAN dan MAN. Nah, yang kedua ada berdasarkan topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Di dalam topologi bus, semua perangkat terhubung pada satu kabel utama yang berfungsi sebagai jalur data utama. Keuntungan dari topologi ini adalah hemat kabel dan mudah diimplementasikan. Namun, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Kemudian selanjutnya ada topologi start. Nah, di dalam topologi start ini, semua perangkat terhubung ke satu perangkat pusat, seperti hub dan switch. Data dari satu perangkat dikirimkan melalui perangkat pusat ini. Keuntungannya adalah mudah dalam pemeliharaan, dan jika satu perangkat rusak, jaringan tetap berjalan. Namun, jika perangkat pusat mengalami masalah, seluruh jaringan akan berhenti. Lanjut, di sini ada topologi ring. Topologi ring menghubungkan perangkat secara melingkar, di mana setiap perangkat terhubung langsung ke dua perangkat lainnya. Data mengalir dalam satu arah melalui setiap perangkat. Keuntungannya adalah penggunaan kabel yang efisien. Tetapi jika satu perangkat atau koneksi rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. Kemudian selanjutnya di sini ada topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap perangkat terhubung langsung ke perangkat lainnya. Ini memastikan redundansi tinggi karena banyak jalur untuk data. Jika salah satu jalur rusak, data tetap bisa dikirimkan melalui jalur lain. Namun, biaya instalasi tinggi karena memerlukan banyak kabel atau koneksi. Selanjutnya di sini ada topologi tree. Nah, di dalam topologi tree ini perangkat-perangkat jaringan diatur dalam struktur hierarki yang menyerupai pohon setiap perangkat atau node. Nah, terhubung ke perangkat lain melalui cabang-cabang yang berasal dari satu node pusat atau induk. Nah, topologi ini menggunakan karakteristik topologi star dan bus, di mana terdapat node pusat yang menjadi pengontrol utama jaringan. Kemudian yang terakhir ada topologi hibrid. Nah, topologi hibrid ini menggabungkan dua atau lebih jenis topologi seperti
seperti topologi bus, star, ring, atau tree. Dalam satu sistem jaringan, kombinasi ini memungkinkan fleksibilitas dan kinerja yang lebih baik karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Sering digunakan dalam jaringan besar seperti perusahaan multinasional dan institusi pendidikan yang membutuhkan struktur jaringan fleksibel dan tahan terhadap gangguan. Nah, yang ketiga itu berdasarkan fungsional. Yang pertama ada client server. Nah, pada client server ini terdapat satu atau lebih perangkat yang bertindak sebagai server yang melayani permintaan data dari perangkat lain yang bertindak sebagai klien. Contohnya adalah jaringan kantor, di mana komputer klien mengakses file dari server pusat. Kemudian yang kedua ada peer-to-peer. Nah, semua perangkat memiliki fungsi setara. Setiap perangkat bisa bertindak sebagai klien maupun server. Nah, data dapat dibagikan langsung antar perangkat tanpa perlu server pusat. Contohnya adalah jaringan antar komputer di rumah. Nah, selanjutnya itu protokol dalam jaringan komputer. Nah, protokol jaringan adalah aturan-aturan yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar komputer, router, dan perangkat lainnya dalam jaringan internet ataupun intranet. Adapun fungsi protokol jaringan, yang pertama itu ada pengalamatan, yang dimana pengalamatan ini menentukan alamat yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat di jaringan. Kemudian ada interface. Interface ini menyediakan standar untuk perangkat untuk berkomunikasi. Kemudian ada routing. Routing ini menentukan jalur terbaik yang harus dilalui data dalam jaringan. Kemudian ada pengiriman data. Pengiriman data mengatur cara data dikemas, dikirim, diterima, dan diuraikan. Adapun jenis-jenis protokol jaringan, yang pertama itu ada TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, yang paling banyak digunakan untuk memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dalam jaringan internet. TCP mengatur cara pembuatan dan pengiriman data dan pengiriman paket data, sedangkan IP mengatur cara pengelamatan data routing paket. Kemudian ada UDP, User Datagram Protocol. Nah, mirip seperti TCP, tetapi tidak menjamin pengiriman paket secara berurutan atau tidak rusak, sehingga lebih cepat dan efisien untuk aplikasi yang tidak memerlukan pengiriman ulang data, seperti streaming video atau game online. Nah, ada VTP, File Transfer Protocol. Nah, ini digunakan untuk transfer file antara komputer dalam sebuah jaringan. Kemudian ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan ada HTTPS Secure. Nah, HTTPS Secure protokol yang digunakan untuk mentransfer data yang merupakan dasar dari data dan transaksi di World Wide Web. HTTPS adalah versi aman yang mengenkripsi paket untuk keamanan transaksi. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk pengiriman email di dalam jaringan komputer. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan jaringan komputer. Nah, yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihannya itu mempermudah koneksi, mempermudah komunikasi antar pengguna komputer. Dengan adanya jaringan, pengguna dapat saling bertukar pesan, berbagi file, dan melakukan video conference secara real-time dari jarak jauh. Nah, komunikasi yang cepat dan efisien ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berkolaborasi. Kemudian ada berbagi sumber daya. Nah, dalam sebuah jaringan komputer, pengguna dapat berbagi sumber daya seperti printer, scanner, dan perangkat penyimpanan data. Kemudian ada skalabilitas. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk menambah atau mengurangi jumlah perangkat komputer dalam jaringan sesuai kebutuhan. Kemudian ada keamanan data.
Dalam jaringan komputer, pengguna dapat mengatur tingkat keamanan akses dan berbagi data. Dengan melakukan pengaturan level akses yang tepat, pengguna dapat melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Kemudian, ada akses ke informasi. Nah, dalam jaringan komputer, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi yang tersedia di internet atau di perangkat lain dalam jaringan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan cepat dan efisien. Kemudian ada kekurangan. Nah, yang pertama itu ketergantungan pada infrastruktur. Jaringan komputer membutuhkan infrastruktur yang kompleks seperti router, switch, dan kabel jaringan. Jika terjadi masalah pada infrastruktur ini, maka seluruh jaringan dapat terganggu dan tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada risiko keamanan. Dalam jaringan komputer, risiko keamanan data menjadi masalah yang serius. Pengguna perlu mengambil langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif dari serangan peretas atau malware. Kemudian ada biaya operasional. Memiliki dan mengoperasikan jaringan komputer membutuhkan biaya yang signifikan seperti biaya perangkat keras, lisensi perangkat lunak, dan biaya pemeliharaan. Biaya ini harus diperhitungkan dengan baik oleh pengguna. Kemudian ada kerentanan terhadap gangguan jaringan. Jika terjadi gangguan pada jaringan, seperti kabel putus atau perangkat bermasalah, maka seluruh jaringan dapat berpengaruh. Hal ini dapat menyebabkan gangguan layanan dan menurunkan produktivitas pengguna. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan kecepatan dan jarak. Jaringan komputer memiliki keterbatasan dalam hal kecepatan dan jarak. Semakin jauh jarak antar dua komputer dalam jaringan, semakin lambat pula kecepatan transfer datanya. Selain itu, faktor-faktor seperti hambatan fisik dengan kondisi jaringan dapat mempengaruhi kecepatan transfer data. Dari penjelasan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan perangkat untuk berbagai data, sumber daya, dan layanan. Perkembangannya dari ARPANET hingga internet modern telah merevolusi komunikasi. Jaringan terdiri dari perangkat keras seperti router dan switch, serta perangkat lunak seperti protokol TCP, IP, dan HTTP. Dengan pengelolaan yang tepat, jaringan komputer menjadi elemen penting dalam mendukung konektivitas global di berbagai sektor. Nah, itulah penjelasan mengenai materi jaringan komputer. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.